Siapa yang percaya bahwa hari ini akan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat. Sekali lagi tepuk tangannya lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Nanti siapapun yang sakit, siapapun yang butuh dipulihkan, Anda maju ke depan. Karena kita semua keluarga. Jangan ada yang malu, jangan ada yang merasa minder. Tapi semua orang diterima di tempat ini. Karena saya selalu katakan, saya pun tidak lebih hebat, tidak lebih kudus, tidak lebih sakti, tidak lebih mulia dari Anda. Kita semua mau sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Siapa yang percaya, Pastor Irwan dengan Anda punya kuasa yang sama. Sekali lagi angkat tanganmu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau bekerja, angkat tanganmu tinggi. Buka hatimu hari ini, jangan lihat kanan kiri. Jangan pedulikan masa lalumu, jangan pedulikan apa yang terjadi tadi pagi. Tapi fokus kepada pribadi Allah Roh Kudus. Lagu yang tadi seperti Anda tahu minggu kemarin sudah di-launching. Yaitu lagu yang ditulis oleh New Life Worship. Yang akan kita rilis tanggal 11 Juni di ulang tahun ke-10 dari gereja ini. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Sorry, suara masih agak serak. Jadi kadang-kadang itu agak terganggu gitu ya. Kalau ngomong kadang masih agak serik dan kadang gatal. Jadi doakan supaya saya bisa menyelesaikan 40 menit ke depan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nanti di akhir khotbah saya akan ajarkan satu lagu baru lagi. Lagu ini saya yang tulis, saya dapat kira-kira 1 bulan lebih yang lalu. Nanti saya saksikan di poin yang ketiga. Kita belajar sepanjang bulan ini tentang pribadi Allah Roh Kudus. Allah yang suka disalah mengerti. Pribadi Allah yang suka dilupakan. Pribadi Allah, yang suka direndahkan. Beberapa kita berpikir Roh Kudus hanyalah roh yang begitu sakti, yang kita butuhkan baru dia datang. Tidak. Karena Tuhan Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, aku naik ke surga supaya aku dapat mengirimkan seorang penolong. Pribadi Allah Roh Kudus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Anda tahu bahwa Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi, ya, dan firman itu bersama dengan Allah, ya, dan Roh Allah itu juga adalah Allah sendiri, dan mereka menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa mereka. 3 in 1, yang tidak pernah bisa kita mengerti dengan nalar, yang tidak pernah kita bisa mengerti kalau Yesus berkata, kalau bukan aku yang menyatakan, engkau juga tidak akan pernah mengerti tentang roh ini. Dan dia adalah seorang pribadi, makanya kenapa 3 persons. Tahu lagunya ya? Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudusmu, kau Allah, Tritunggal, 3 in 1. He's a person. Dia berkuasa tapi dia relevan. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ini adalah waktu yang lebih baik kata Tuhan. Ketika aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu secara fisik, artinya pekerjaan Allah Roh Kudus bisa terjadi di seluruh dunia. Tadi pagi kita worship, tadi baru saja kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan. Saya percaya kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada gereja di Amerika yang saat ini mungkin juga kebaktian. Di Taiwan, di Korea. Mereka juga mengalami hal yang sama. Itu karena Allah Roh Kudus ada di mana-mana. Dan dia tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Makanya Tuhan berkata lebih baik aku pergi supaya aku bisa memakaimu. Hari ini saya akan jelaskan dari Kisah Para Rasul bersama dengan beberapa ayat tambahan. Kita mengerti dulu bahwa background dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul tidak selesai di pasal 28. Kisah Para Rasul itu adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Yang menulis Kisah Para Rasul itu sama dengan yang menulis kitab Lukas. Yang namanya Dr. Lukas. Siapa yang bilang bahwa hanya hamba Tuhan full time, hanya gembala sidang yang dipakai Tuhan. Lukas menulis secara detail, dia ada di marketplace. Siapa yang ada di marketplace, angkat tangan.
kita semua ada di marketplace ya. Kita bekerja, kita punya usaha, kita bekerja dengan orang, kita semua ada di marketplace. Dan ternyata istilah full timer itu tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah orang-orang yang full heart. Tuhan Yesus pun juga adalah seorang pengusaha. Dia bukan hanya ahli interior, desain. Dia benar-benar bukan tukang kayu saja, tapi dia benar-benar perancang itu semua. Paulus punya usaha, yaitu apa? Sebagai penjual tenda. Jadi siapapun kita ada di kitab Kisah Para Rasul ini. Kitab Kisah Para Rasul menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan di dunia tidak akan pernah selesai sampai dia datang kembali. Di kitab Lukas diceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Lukas menulis secara detail Tuhan membuat mujizat. Dan di kitab Kisah Para Rasul, Tuhan mulai memakai kita, gerejanya. Itu kira-kira background dari Kisah Para Rasul. Sekarang kita buka pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6. Are you excited? Saya kasih judul 3 pekerjaan Roh Kudus. 3 dimensi pekerjaan Allah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Siapa orang percaya? Dan kita harus mengerti bahwa Allah Roh Kudus itu terus tinggal dalam hidup kita. Apapun yang terjadi. Poin yang pertama, kita lihat dulu. Ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka belum mengerti karena roh penolong itu belum dicurahkan. Orang yang belum penuh dengan Roh Kudus akan seperti kisah di mana murid-murid ini berkata, Tuhan, kapan ya Israel dipulihkan? Mereka eksklusif. Orang yang belum penuh Roh Kudus itu biasanya memikirkan diri sendiri. Eksklusif. Makanya saya katakan life group tidak boleh eksklusif. Murid-murid Tuhan belum paham bahwa Tuhan akan memakai semua orang, semua suku, semua ras, semua bangsa, semua bahasa. Makanya kenapa di Life Church harus siap bahwa gereja ini, saya selalu katakan, bukan hanya untuk kalangan sendiri. Kalau Anda percaya katakan amin. Gereja ini untuk semua orang. Gereja ini untuk semua kulit. Gereja ini untuk semua suku. Gereja ini untuk semua kalangan ekonomi. Makanya kenapa Tuhan berkata, loh kamu kok hanya nanya pemulihan bagi Israel. Mereka belum mengerti karena mereka belum penuh Roh Kudus. Saya jelaskan nanti di lain khotbah ya tentang penuh Roh Kudus. Kita ada di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kita percaya dengan pengakuan iman rasuli dan juga pengakuan iman tata gereja dari GBI. Apa itu? Kita percaya orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya bisa dilakukan atas pekerjaan Allah Roh Kudus. Amin. Ini saya singkat pengakuan imannya ya. Dan GBI, New Life Church, percaya ketika orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, katakan. Jadi kalau orang bilang, oh kamu gak bahasa roh, berarti kamu gak ada Roh Kudus di dalammu. Itu gak tepat, gak tepat. Tetapi jangan lupa, Gereja Bethel Indonesia juga percaya bahwa seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, seperti yang tadi kita nyanyikan, kalau kita nyanyikan, itu tidak keluar dari doktrin. Misalnya datang Roh Kudus, kau ku rindu. Itu persepsinya bukan berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, terus datanglah, bukan. Waktu kita ngomong datang Roh Kudus, itu konsepnya, pengertiannya lebih ke datanglah hadiratmu secara spesial ketika kita bersama-sama berkumpul. Singkat cerita, GBI, New Life Church percaya tanda-tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dengan berbahasa lidah. Karena itu adalah salah satu karunia terpenting, yaitu karunia doa. Anak kecil pun bisa terima ini. Berbahasa roh itu kita sangat percaya, gereja ini sangat percaya. Berbahasa lidah adalah tanda awal dari orang penuh dengan Roh Kudus.
Gitu ya. Jadi kita mengerti, tapi saya tidak akan jelaskan ini lebih dalam. Supaya Anda mengerti ketika hadirat Tuhan dicurahkan, kenapa kita berdoa dalam bahasa lidah. Nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Di awal bulan saya akan mulai dengan ini dulu. Tapi kita mengenal dulu pribadinya, supaya kita tahu waktu kita berbahasa roh itu bukan bahasa yang aneh. Setiap hari saya berbahasa roh untuk Anda. Berbahasa roh untuk orang-orang yang saya tidak tahu siapa yang harus doakan. Berbahasa roh itu mulia karena apa? Ketika Anda berbahasa lidah, iblis tidak tahu apa yang Anda katakan. Sekarang kan lebih lagi marak tentang artificial intelligence ya. Jadi kalau Anda ngomong, HP-nya itu bisa ngerekam. Tapi kalau Anda bahasa roh, gak ada yang bisa meretas itu loh. Saya baru sadar juga itu Pastor Kasten ya. Waktu Anda berbahasa roh, hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Ayat ke-7 berbicara soal ini. Saya berdoa supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tuhan bilang bahasa hari-hari ini gini. Kamu jangan berpikir pemulihan hanya untuk bangsa Israel. Waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini berbicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Berbicara soal akhir zaman. Nanti ketika pengangkatan terjadi, nanti saya ajari satu-satu pengakuan iman GBI. GBI juga percaya gerejanya akan diangkat sebelum antikristus datang. Ini semua bahasa teologis yang dikaji selama 50 tahun. Pengertian teologis bisa berkembang. Makanya kenapa dikatakan bertobat setiap hari. Dulu 30 tahun yang lalu ketika GBI 40 tahun yang lalu masih dipimpin oleh Dr. H.L. Senduk bersama dengan Papa dari pendeta Rubin Adi Abraham yang sampai hari ini menjadi pembina kita. Mereka percaya pengangkatan itu di tengah-tengah antikristus. Saat ini GBI mengkaji, berkembanglah, ini tidak ada salah dan benar. Makanya kenapa teologi tidak boleh diperdebatkan. Teologi itu terus berkembang. GBI memutuskan dan percaya kita akan diangkat. Nah Tuhan bilang setelah gereja diangkat nanti, ini saya ceritain dulu ya. Bahwa kitab Wahyu akan segera dan sudah dan sedang terjadi. Waktu gereja sudah diangkat, di saat itulah Roh Kudus juga diangkat dari muka bumi ini. Disitulah Tuhan akan memulihkan Israel. Yang lahir di tahun-tahun karismatik awal, pasti tahu lagu ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tidak tahu kan? Belum lahir, tidak apa-apa. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu orang Israel akan seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai yang menangis sambil menabur benih. Nanti Tuhan akan pakai Israel untuk memberitakan Injil. Ada masa dan waktunya, tapi bukan sekarang. Makanya tidak usah doa puasa supaya Israel semua bertobat. Tidak, Tuhan sudah menubuatkan Israel bertobat nanti setelah pengangkatan gereja Tuhan. Ayat 8. Nah, kita masuk di poin yang pertama. Tetapi kamu, New Life Church, Tuhan tidak pusing dengan kelompok yang eksklusif. Tuhan tidak pusing kepada pertanyaan murid-muridnya. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka dan kita hari ini, Kisah Para Rasul, katakan amin. Tetapi kamu di Love Church akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kejadiannya waktu ini belum turun. Pasal kedua, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Dan, sama-sama yuk pagi ini katakan, dan, kurang keras, dan, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini visi Tuhan bagi New Life Church. Kok lucu ya kalau kita pernah ke Yerusalem, ke Israel. Yerusalem, Yudea, semuanya ada di satu area. Tetapi Tuhan menyimpang dan berkata, Samaria. Ini berarti Tuhan berkata kepada pengusaha-pengusaha, engkau harus keluar dari zona nyaman. Bukannya di Yerusalem, di Yudea, tapi keluar. Katakan keluar. New Life Church harus keluar, katakan. Ada satu pesan, Samaria harus dijangkau. Apa itu Samaria? Tempat fitness mungkin ketika engkau pergi di sana. Samaria adalah kantormu. Samaria adalah sekolahmu. Samaria adalah
Property agent office, Anda yang property agent. Samaria adalah entertainment. Samaria adalah sosial media ketika Anda jadi blogger. Hari-hari ini blogger, influencer cuman selalu upload dirinya. Saya berdoa ada banyak juga influencer di gereja ini yang mulai upload tentang firman Tuhan. Tapi di package yang luar biasa. Ya jangan tiba-tiba keluar di Instagram, bertobat karena neraka itu nyata. Tapi Anda punya packaging yang luar biasa. Sahabat saya Coki Sitohang ketika dia memulai pelayanan MC, ketika dia mulai punya program, dia selalu kabarin saya, doakan ya bro, saya teman dengan dia 20 tahun. Saya juga katakan sama dia, doakan ya, saya mau ujian pendeta. Waktu dia take him out, Anda bayangkan, ini Samaria. Anda harus pikirkan bagaimana Anda tidak malu mengakui Yesus. Itu semuanya orang yang tidak Kristen. Tapi dia bisa berkata, jodoh ada di tangan Tuhan. Ini acara umum, masuk TV, live. Dia bisa berkata, wanita single, tunjukkan dirimu. Pria single, tunjukkan dirimu. Tetapi lalu dia berkata, pria dan wanita akan dipersatukan dalam pernikahan. Dan kasih Tuhan itulah yang sanggup untuk mempersatukan pernikahan yang sesungguhnya. Ini firman Tuhan loh. Ada yang bertobat dengar itu. Kalau kita cuma jago di live group, kita cuma jago di gereja. Tuhan bilang, you have to find your Samaria. Lanjut. Makanya kuasa diberikan sampai ke ujung bumi. Saya kasih 3 poin. Poin yang pertama, supaya Anda mengerti, kuasa diberikan ini untuk apa ya? Kita kalau diberikan sesuatu, kita mau potong daging, kita mau masak, kita diberikan pisau, kita tahu ini untuk memotong daging. Saya simplify, saya akan simpelkan ini supaya Anda mengerti. Poin yang pertama, kuasa untuk memberitakan Injil. Ternyata hidup ini hanya untuk Injil loh. Untuk apa gereja ini dibangun? Hari-hari ini saya kemarin bicara dari hati ke hati kepada beberapa head department. Kalau Anda selalu lihat saya kuat, itu karena kasih karunia Tuhan. Apakah New Life Church tidak pernah mengalami gelombang tantangan? Semakin kita dipakai Tuhan, bahkan hari-hari ini. Saya diizinkan Tuhan untuk merasa diteror dengan seseorang. Yang notabene mengingkari semua apa yang harusnya dia katakan untuk Anda doakan sajalah. Saya tidak bisa cerita terlalu dalam. Tuhan izinkan untuk saya dan para leaders, Anda tahu, gak apa-apa ya pastor. Sekali-sekali jemaat harus tahu. Beberapa kali pastor kasih doa puasa khusus untuk saya. Semakin Tuhan izinkan gereja ini berkembang, semakin banyak orang yang tidak suka. Ada waktu-waktu sebelum saya berkhotbah seperti ini, teror itu datang. Telepon itu datang, bertubi-tubi. Untuk meminta ini dan itu yang saya tidak bisa ceritakan hari ini, nanti waktunya tidak cukup. Tapi artinya gini, kalau Anda ada di tempat ini, percayalah. Saya benar-benar mengasihi Anda dan gereja ini. Karena Tuhan yang kasih hati itu kepada saya. Saya tidak punya kepentingan untuk mengambil perpuluhan Anda. Ini gereja bukan milik saya. Anda harus tahu. Kalau Anda diajar setia, gereja kita sangat percaya mengajarkan persepuluhan. Tapi kenapa kita mengajarkan dan percaya? Ada orang bilang, oh persepuluhan tidak ada lagi. Siapa bilang? Perjanjian baru jelas. Ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan dan membawa keping uang, apa yang harus aku berikan? Apakah aku harus berikan kepada Kaisar atau kepada Allah? Apa yang Yesus katakan? Berikan kepada Allah yang menjadi bagiannya. Berikan kepada Kaisar apa yang seharusnya engkau berikan. Persepuluhan tidak pernah dihapus oleh Tuhan di perjanjian baru. Malah dipertegas. Semua di perjanjian baru, milik kita adalah milik Tuhan. Tapi nonsense kalau kita tidak bisa setia dengan perpuluhan, kita bilang, aku mau beri sesuai dengan apa yang ada di dalam hatiku. Nonsense. Persepuluhan itu adalah dasarnya. Kenapa saya ajarkan hal-hal ini? Dan Anda tahu bahwa tidak ada persepuluhan masuk di kantong pendeta. Di gereja ini semua dikelola dengan baik. Ada pengusaha-pengusaha yang punya akses kepada uang setiap hari. Ada kepala kantor, ada auditor, ada accounting. Sehingga apapun yang dikeluarkan, gereja ini pun persepuluhan kepada sinode. Dan semakin gereja ini berkembang, semakin banyak pihak-pihak yang justru awalnya menjanjikan ini dan itu untuk kita ada di mall ini. Itu adalah tantangan.
Tapi Tuhan sudah selesaikan badai ini minggu ini. Dan minggu depan semuanya pasti selesai dengan luar biasa. Ini persecution. Ini penderitaan zaman now. Pikul salib zaman now. Jadi jangan dikira Pastor Irwan ini cuma tiap hari khotbah ketawa-ketawa. No, saya pun mengalami sometimes di pressure. Saya mengalami bagaimana rasanya diteror. Saya mengalami hari-hari di mana saya berkata, mungkin saya lebih cocok jadi penginjil, tidak usah jadi gembala. Saya mengalami hal itu. Tapi Allah Roh Kudus memberikan kekuatan. Yang pertama, untuk memberitakan Injil. Kita harus terus beritakan Injil. Beberapa bulan yang lalu, saya pergi ke Malaysia karena istri saya waktu itu, nanti boleh cerita, CEA-nya tinggi. Jadi penanda tumor itu tinggi. Dan tingginya itu cukup beberapa kali lipat ya. Betul. Ya. Jadi hampir 4 kali lipat. Singkat cerita, kita punya insurance ya. Kita pergi ke Malaysia untuk cek. Ini singkat cerita aja lah. Istri saya itu tidak pernah takut. Kemarin saya cerita kepada jemaat, kalau kita bangun pembangunan sampai hari ini, kemarin saya baru tanya, saya telepon bendahara dan eksekutif leader, kurang berapa sampai Oktober? Oh kurang sekian. Loh, kita bangun ini semua dari 9 jemaat, pindah ke sini baru kira-kira waktu COVID itu 100-an lebih. Dan Anda tahu kebanyakan anak muda. Bangun ini semua habis 20 miliar, sekarang cuma tinggal tidak sampai 1/10-nya. Nanti Oktober akan lunas semua. Kok tidak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Istri saya kelihatannya diam, tapi dia seorang penolong dalam hidupku. Dia selalu berkata, tidak usah khawatir. Di saat COVID terjadi, janji iman itu semua rontok Bapak Ibu. Dan saya bisa mengerti itu. Ada beberapa orang yang datang kepada saya, maaf Pastor, saya tidak bisa genapi janji iman. Saya malah nangis dan berkata, tidak apa-apa, ini gereja Tuhan. Ini orang-orang yang tulus. Ada beberapa orang dari anak Alive, waktu tahu pembangunan waktu itu masih kurang belasan miliar, dia datang ke youth pastornya, dia bawa secarik amplop dan dia masukkan, tidak sampai 100.000, dia berkata, ini sumbanganku, tolong diterima. Saya lupa cerita lengkapnya, kalau nggak salah dia tulis janji iman. Itu youth pastornya nangis ketemu saya, kok bisa ya? Terus dia taruh itu dan dia berkata, ini kan baru janji iman, aku mau pulang ke rumah, nanti balik ke sini naik sepeda. Waktu itu masih gereja kita di Panglima Sudirman. Dia pulang ke rumah naik sepeda, bawa amplop isinya nggak sampai 100.000. Dia bilang, ini persembahanku. Wow, saya nggak pernah lihat jumlahnya, tapi saya lihat hatinya. Ke depan saya berdoa, jemaat ayo semakin terlibat. Setelah gereja ini semua bangunan selesai, saya sama Pastor Kasten ingin membangun gereja di desa. Kita ingin membantu, sekarang kita sudah menyekolahkan hampir 100 anak. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tapi saya mau sekolahin 2.000 anak, kok gak ada amin. Saya mau sekolahin 3.000 anak, saya mau sekolahin 5.000 anak. Dari mana? Kita harus satu hati. Life Group, dengar baik, Anda adalah bagian dari visi besar New Life Church. Kita bisa ada hari ini karena saya tetap respect kepada sinode. Saya respect kepada pemimpin-pemimpin saya yang sampai hari ini masih saya doakan. Salah satunya Pendeta Timotius Arifin yang sekarang sudah 73 tahun. Ya, sampai hari ini saya masih panggil Philip Mantova sebagai my pastor yang saat ini sudah hampir 50 tahun. Kalau kita tidak pernah respect visi gereja, tidak akan ada berkat yang overflowing. Itu sudah prinsipnya Tuhan. Seperti respect kepada Bapak, seperti respect kepada visinya Tuhan. Ke depan ini saya akan lebih banyak hati ke hati kepada jemaat, kepada life group, kepada gembala-gembala. Anda harus ingat, gereja ini semakin besar, semakin butuh hati Anda, semakin butuh sumbangsi Anda, semakin butuh pelayanan Anda. Karena at the end, saya nggak akan lagi memimpin di sini ketika Tuhan bilang stop. Akan ada orang lain yang memimpin. Ketika saya mengajar Anda untuk mengasihi, ketika saya mengajar Anda untuk generous, ketika saya ajar Anda untuk murah hati, itu semua adalah untuk Injil. Singkat cerita ketika kami pergi, Tuhan tuh lucu. Dalam keadaan baik ataupun tidak baik, waktu itu kami sangat khawatir. Kami sangat khawatir karena CEA istri saya begitu tinggi. Lalu ketika saya cek dan sebagainya, saya temenin dia. Saya sampai mau di endoskopi segala karena saya waktu itu saking stresnya. Waktu pembangunan ini
berlangsung, karena deg-degan juga, kadang 1 bulan itu cicilan bisa 600-700 juta. Anda bayangkan waktu COVID tidak ada kebaktian. Wah itu istri saya selalu kuatkan, tidak apa-apa. Tuhan akan berkati kamu. Saya sebagai manusia juga berpikir, tidak sehat kalau kita hanya bergantung kepada beberapa orang dan beberapa pengusaha. Hati saya tuh senang lihat kayak anak Alive tadi. Kasih 100 ribu mungkin tidak ada artinya untuk 20 miliar. Tapi itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Waktu itu live group juga nggak online. Semua beban masuk ke dalam pikiran saya. Sehingga saya ngerasa, aduh asam lambung, aduh ndak enak. Ini gimana? Istri saya selalu kuatkan, ndak apa-apa. Uang itu dari Tuhan, jangan khawatir, kamu jangan khawatir. Lah kalau bayar terus udah ada gimana? Covid semua online. Ya kamu transfer lagi. Ini saya ngomong apa adanya. Istri saya selalu punya hati itu yang dia tuh gak terikat dengan apa yang dia belum punya ataupun dia gak punya. Ataupun yang kita punya. Saya dikuatkan terus. Dan waktu di Malaysia itu adalah waktu di mana kita berdua beberapa leaders doakan. Check up, saya barengin dia. Beberapa hari dia lemes, dia harus bius total untuk kolonoskopi. Saya juga harusnya melakukan itu. Saya bilang, saya tidak apa-apa. Roh Kudus waktu itu bisikkan kepada telinga saya. Asam lambungmu tidak apa-apa. Karena dokter bilang, takutnya nanti banyak ulcer. Nanti banyak yang namanya di lambungmu nih pastor. Ini kira-kira ada beberapa dokter di sini. Itu wajar karena saya terus asam lambung. Itu takutnya ada sariawan-sariawan di lambungmu. Tapi waktu saya mau lakukan tindakan itu, saya sudah hampir dibius. Roh Kudus bilang, stop, jangan lakukan, kamu tidak apa-apa. Saya langsung haleluya karena saya juga takut. Saya langsung datang ke istri saya. Susternya bingung, semuanya enggak Kristen ya. Saya bilang, sus, Tuhan saya namanya Yesus melalui Allah saya Allah Roh Kudus. Dia berkata, saya enggak usah lakukan ini. Bapak macam mana? Bapak sudah pakai macam mana? Bapak tidak buat. Tidak, saya tidak apa-apa. Saya temenin istri saya, dia harus ternyata prosesnya buat dia lebih panjang. Makanya Roh Kudus bilang enggak apa-apa. Singkat cerita, ternyata CA yang tinggi itu tidak ada apa-apanya. Ternyata itu hanyalah kutil. Kok lucu ya ada kutil di lambung. Di mana? Saya suka salah memang. Kadang-kadang itu saya lupa. Maklum ADHD ya. Ya, itu hanya kutil aja yang ada di livernya. Yang buat penanda tumornya tinggi itu tidak apa-apa. Wow. Wah, bersyukur. Ternyata besoknya satu rumah sakit minta kita doakan. Terutama yang orang-orang Indonesia. Nah ini ceritanya kuasa, ternyata Tuhan membawa kita untuk menyatakan kuasa, untuk memberitakan Injil. Di tengah-tengah waktu itu kita bergumul. Sudah ada telepon, Pastor Irwan di sini ya. Seluruh rumah sakit yang orang Indonesia minta didoakan. Saya bilang sama istri saya. Istri saya bilang gini waktu dia agak dibius. Belum sadar dia bilang gini. Kamu lakukan enggak apa-apa. Dia tuh selalu gitu. Dia tuh enggak pernah curiga sama saya. Istri-istri di sini katakan. Istri-istri yang penuh Roh Kudus tidak curiga kepada suaminya. Katakan. Woi, luar biasa. Tapi besoknya Tuhan izinkan untuk dia sudah pulih, kita doakan bersama-sama. Ini salah satu orang yang kita doakan. Kita seharian ke kamar-kamar. Saya paling senang doakan orang sakit. Ayo fotonya, next. Nah, ini salah satunya. Karena pakai masker, jadi tidak usah disensor. Karena orangnya pun tidak keberatan disaksikan. Dia mengalami, ini kalau tidak salah ya. Karena saya doakan puluhan orang, saya lupa. Kira-kira orang ini mengalami kanker darah. Waktu itu dia berkata, levelnya berapa? Ternyata sekarang orang kalau sakit kanker tidak langsung diomongi stadium berapa. Tapi dikasih tahu, ini cukup akut. Waktu itu saya menangkap kira-kira stadium 3 dan selanjutnya. Yang saya doakan tentunya bukan hanya orang Kristen. Samaria, cari orang yang bukan Kristen dulu. Kebetulan dia bilang gini, Pak Pendeta, saya tidak percaya Yesus. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi mau didoakan kan. Namanya inisialnya L. Ada video doanya. Saya tumpang tangan sama suaminya. Anda percaya Yesus? Enggak. Dan tidak selalu waktu itu harus langsung ditantang. Karena saya tahu Roh Kudus mau kemana. Saya cuma doakan. Bahkan waktu didoakan biasa aja. Jujur waktu itu couple ini enggak nangis-nangis kayak yang beberapa saya doakan. Saya ngomong senang sekali berkenal dengan Anda ya. Waktu itu kita kalau nggak salah masih nunggu hasil. Tapi istri saya bilang enggak apa-apa jalan. Jadi jangan alasan kita nggak bisa, nggak punya waktu. Live group, enggak usah live group, enggak punya waktu. Melayani ayo jadi panitia yang lebih besar lagi. Tangani yang lebih besar, oh enggak mau, nanti kebentroan itu. Itu semua alasan, enggak boleh.
Kita waktu menunggu hasil bagaimana itu penanda tumor. Dengan hati yang seperti itu kita masih tetap doakan orang. Karena Tuhan suruh. Singkat cerita kemarin yang bawa kita doakan. Rekam voice note. Setelah kita doakan. Ada orang-orang lain juga yang mendoakan dia selama di Malaysia. Itu sudah 6 bulan yang lalu. Singkat cerita. Orang ini pertama skeptis. Tidak percaya Yesus sama sekali. Tidak percaya kesembuhan. Saya dengar voice note-nya kemarin. Saya terharu. Dia bilang gini. Sama orang yang bawa itu. Waktu saya didoakan, saya memang tidak percaya Tuhan. Tapi tiba-tiba beberapa waktu ini terus ada yang ngomong soal Tuhan Yesus. Saya juga tidak mengerti karena di agama saya tidak ada yang namanya punya hubungan dengan Allah. Mengerti, saya tidak tahu. Saya cuma seperti itu aja. Tapi setiap kali saya doa dalam nama Yesus, kok Tuhan jawab ya? Setiap kali saya doa dalam nama Yesus, kok Tuhan jawab lagi ya? Saya sedang deg-degan menunggu hasil dan vonis yang terakhir. Saya pulang ke tempat daerah saya, dia bilang gitu. Waktu di daerah saya itu saya tidur. Saya heran sekali malam itu ada sosok yang begitu luar biasa. Saya tidak bisa gambarkan. Tapi saya sekarang tahu kalau itu ternyata Yesus. Dia dari kecil sembah berhala loh. Dia bilang gini. Dan suara itu berkata gini. Hai, namanya disebutkan. Hai, El gitu ya. Aku bapamu. Aku yang menciptakan kamu. Aku ini adalah Tuhan. Kamu jangan takut lagi. Karena kamu sudah aku beri tubuh yang baru. Aku sudah beri kamu semuanya baru. Dan kalau tubuhmu sudah baru, kenallah aku ya. Dan tahu pesannya apa? Beritakan tentang aku. Itulah hatinya Tuhan. Dia nangis dan dia berkata, aku sudah tidak bisa lagi menyangkal. Dan aku hari ini percaya Tuhan Yesus. Itu mujizat terbesar yang pernah terjadi di dalam kehidupanku. Saya mau cek nih, dia sudah sembuh gak? Karena dia, tapi yang saya heran, dia tidak peduli sekarang sembuh atau sudah sembuh. Dia berkata, ini mujizat terbesar. Itu Tuhan Yesus datang sama aku. Wow, Anda mau dipakai? Gereja ini harus terus memberitakan Injil loh. Percuma kalau kita hebat nyanyinya, kita hebat teologinya. Tapi kita kosong, tidak punya hati untuk jiwa-jiwa. Yang kedua, kuasa untuk hidup dalam tuntunan ilahi. Katakan, kuasa untuk hidup dalam, kurang keras, kuasa untuk hidup dalam. Ini bahasa simpelnya apa? Kadang-kadang kita mikir tuntunan ilahi. Waduh, seperti waktu kita bangun. Waktu kita teken kontrak. Waktu kita ditekan orang. Waktu kita ini disepelekan. Waktu ketika semua janji dari pihak yang bekerja sama dengan kita tidak ditepati. Itu kita perlu roh hikmat. Tuntunan ilahi artinya adalah Allah Roh Kudus sama dengan roh hikmat. Kita baca sama-sama. Sekarang di Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Raja damai yang akan datang. Roh Kudus itu menyatakan Kristus yang pertama, memberitakan Injil. Yang kedua, Roh Kudus memberikan hikmat. Roh Tuhan akan ada padanya. Ini ngomong soal Kristus dan soal kita gerejanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Makanya kenapa ada lagu penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Tahu lagu ini? Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita perlu roh hikmat setiap hari. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yang muda saat ini jangan berkata, oh Allah Roh Kudus hanya bisa berbicara kepada para pendeta. Allah Roh Kudus hanya bisa berbicara kepada orang-orang hebat. Kita lihat sekarang Salomo ketika dia minta kepekaan dengan Roh Kudus. 1 Raja-Raja 3. Saya akan segera selesai. Maka berikanlah kepada hambamu ini, kata Salomo, hati yang faham menimbang. Perkara untuk menghakimi umatmu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik, lihat. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lihat, kalau kita cuma minta Tuhan berkati aku, Tuhan berkati pekerjaanku. Buat Tuhan itu biasa.
Tapi bahasa aslinya, Salomo meminta hati yang peka. Waktu itu Allah Roh Kudus belum dinyatakan seperti hari ini. Tapi kalau Salomo hidup di zaman ini, dia meminta Allah Roh Kudus itu tinggal dalam hatinya. Hati yang peka artinya lipshemoa. Tahu nggak Salomo waktu doa ini umurnya masih 13 tahun. Saya pernah ketika khotbah tentang Yesus Kristus seperti ini, ada seorang anak yang jenius datang kepada saya. Waktu itu saya khotbah di Jakarta, dia berkata, "Om tadi kan ngomong kalau semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu begitu sederhana." Dia buka tangannya bilang gini, "Om, doain saya sekarang, Om." Saya tumpang tangan kepada anak yang waktu itu mungkin umurnya 10 tahun. Dia rebah, dia terima bahasa roh. Hari ini dia dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus sangat relevan loh dalam kehidupan anak-anak kita. Sekarang kita lihat Lukas 2. Dikatakan Yesus pun ketika di bumi ini dia bertumbuh dengan hikmat. Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bahasa lain dikatakan Tuhan Yesus semakin berhikmat ketika dia ini baru umur 12 tahun. Halo, minta roh hikmat. Ketika engkau sebelum kau teken kontrak. Minta hikmat Tuhan. Ketika engkau harus berbicara kepada atasanmu. Ini kesaksian bagaimana dulu saya belasan tahun. Saya bertobat, saya disembuhkan dari cacat mental, saya disembuhkan dari segala keterikatan. Saya disembuhkan total sehingga psikiater berkata ini mustahil. Harusnya saya ini sampai hari ini masih minum obat karena saya diduga punya salah satu sakit psikis yang berat. Setelah saya dijamah Tuhan, saya penuh Roh Kudus. Setiap malam saya masih ingat waktu saya SMA kelas 1 itu saya main grand piano di rumah itu saya pakai ampli, saya pakai mic. Wah, karena saya membayangkan saya nggak lagi main untuk konser-konser. Waktu itu saya banyak konser untuk duta-duta besar di dunia ini, tapi saya mulai berpikir untuk melayani Tuhan. Waktu itu saya harus memilih antara saya harus sekolah ke Amerika atau ke Australia. Karena memang saya dulu maunya sekolah musik. Saya memang lulusnya Bachelor of Music. Saya memang sarjana musik. Jadi saya memang mau sekolah fokus. Tapi waktu itu saya bingung. Amerika juga bagus, Australia juga bagus. Saya bingung saya harus tanya siapa. Dan saya dari kecil, saya punya 4 adik. Saya paling besar, saya dibiasakan untuk memimpin. Makanya kalau hari ini bisa memimpin jemaat itu mungkin karena dari kecil saya diajar untuk memutuskan segala sesuatu. Harus kamu bisa sendiri, harus kamu doa, harus kamu. Waktu itu orang tua saya juga belum terlalu kenal Tuhan. Saya dulu yang baru penuh dengan Roh Kudus, baru semua dibawa. Waktu saya tanya sama Tuhan, saya enggak mau salah pilih Tuhan. Papa saya itu enggak suka anaknya sekolah luar negeri. Papa saya bilang kamu sekolah di sini saja. Enggak usah jauh-jauh, dekat dari rumah. Dari rumah ke Petra, cuma setengah jam. Papa mau antar kamu. Papa saya itu justru malah lebih seperti itu ke anaknya. Saya harus sekolah musik. Di Surabaya memang belum ada sekolah musik yang cukup bagus. Lalu saya berdoa suatu malam. Saya bingung Tuhan, saya pengen ke Amerika. Saya mau ke Hollywood Tuhan. Itu impian saya waktu itu belum dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Lalu waktu saya nyanyi, waktu itu saya belum bisa khotbah, belum ngerti firman ini dan itu. Sederhana sama Allah Roh Kudus tuh ngomong aja. Ibu-ibu, aku harus masak apa ya Allah Roh Kudus? Tiba-tiba Allah Roh Kudus bilang, jangan asem. Wah gitu kan ya. Hal yang sederhana itu Allah Roh Kudus mengerti. Lalu waktu itu saya heran, saya melihat dalam penglihatan saya di usia yang sangat muda. Alive leaders, kids leaders, dengar baik. Ajar anak-anakmu, anak-anak yang kau didik untuk terima karunia-karunia Roh Kudus. Ini sering dilupakan hari-hari ini. Kita harus berjalan dalam karunia. Karunia itu wajar dan normal. Karena dunia perlu melihat tanda-tanda heran. Saya melihat 2 jalan. Waktu saya main piano itu dengan jalan yang sangat terang. Tiba-tiba Tuhan berbicara kuat waktu itu saya masih 15 tahun dalam hati saya. Irwan, 2 jalan ini tidak ada yang Amerika. Yang kanan Sydney, Australia, jelas. Dan yang kiri Surabaya. Oh, ternyata Roh Kudus ngomong Surabaya. Seperti aku memberkati Abraham. Kemanapun kau pilih antara 2 ini, aku akan memberkati engkau. Jelas sekali. Saya nangis. Di 2 jalan ini ada hal-hal yang luar biasa. Kamu boleh pilih. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Kalau enggak kita punya hubungan dengan Allah Roh Kudus, kita enggak akan berpikir. Lalu saya mulai cari, saya dapat sekolah yang terbaik di Australia, sekolah musik. Waktu itu saya ambil majornya itu Music Business Management.
Jadi karena saya ini bertumbuh dengan main musik, papa saya bilang kamu sudah juara dunia, jangan cuman ambil musik major di organ atau piano, rugi. Kamu belajar manajemennya. Saya nurut. Dan ternyata di sekolah ini loh, Roh Kudus bisa menaruh Anda di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, menjadi alat yang tepat, menjadi saluran berkat yang tepat. Itu hanya Roh Kudus. Kita nggak bisa. Waktu saya mulai masuk sekolah itu, ya, karena saya ambil manajemen, ya saya bayar full, cukup mahal. Lalu tahun kedua, tiba-tiba sekolah ini untuk pertama kalinya membuka beasiswa selama 40 tahun. Aneh ya? Beasiswa untuk double major. Jadi kalau Anda ambil major, itu gini, Anda ambil yang utama, Anda bisa ambil yang kedua. Saya ambil keahlian saya main piano waktu itu. Waktu di audisi, saya juga polos-polos aja. Saya baru waktu itu 16 tahun di college. Saya ikut audisinya. Waktu saya ikut audisi untuk beasiswa tersebut, tiba-tiba ini master loh. Ini yang punya, ini artinya gini, profesor di sekolah itu. Profesor yang main musik di sekolah itu yang tertinggi. Waktu saya main piano, saya padahal lebih ahli main organ ya. Tapi karena di situ nggak ada organ ya saya main piano aja. Ini audisi pakai lagu. Saya waktu itu bingung lagu siapa. Saya bikin lagu. Suatu hari saya bikin, ya klasik lah, gitu ya. Waktu saya main di ruang itu, tiba-tiba dia nangis, padahal badannya gede. Dia berdiri, dia gini. Loh, saya bingung, kenapa ini? Kok jadi kayak gorila gini ya? Dia nangis, dia gini terus. Saya bilang, thank you sir, thank you sir. Terus dia bilang gini, the history tells since this school opens, dia bilang. Dari sekolah ini buka, you are the best pianist that I have ever seen. Saya mikir, ya karena sekolah ini kali ya. Kalau di konservatori mungkin banyak saingannya gitu ya. Saya enggak GR. Itu adalah pertama kalinya dia memberikan saya beasiswa full untuk musik performance. Sehingga saya dapat gelar Diploma of Music tanpa saya harus bayar apa-apa untuk minor major saya yang kedua. Coba kalau saya enggak intim dengan Allah Roh Kudus, saya enggak mengerti itu semua. Sampai hari ini mereka masih ingat saya, sudah hampir 20 tahun saya lulus. Jadi saya punya 2 major, business dan performance. Saya dapat diploma dengan tidak bayar 1 peser pun. Lalu ketika Allah Roh Kudus memberikan hikmat itu, di Australia itulah saya mendapat panggilan waktu saya umur 19 tahun di gereja, ya nggak ada gereja yang sempurna ya. Yang waktu itu saya sekolah dan melayani sebagai salah satu siswa teologi. Tuhan berkata, kamu pulang ke Indonesia. Karena saya waktu itu sudah keenaan di Australia, saya pengen tinggal di sana. Tapi Tuhan bilang, ini bukan tempatmu. Kamu pulang. Saya melihat peta Indonesia dilumuri oleh darah Yesus. Saya bisa ceritakan lebih detail lagi, tapi intinya gini. Kalau kita tidak hidup dengan hikmat dan arahan Allah Roh Kudus, kita akan kehilangan banyak pintu berkat, akan kehilangan banyak pintu kemuliaan. Hiduplah intim dengan Allah Roh Kudus, sehingga dia selalu akan menaruh engkau di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, menjadi jawaban yang tepat. Yang ketiga, yang terakhir. Saya molor beberapa menit ya, sabar. Ini KKR, sekali kebaktian saja. Tidak usah ke susu. Yang ketiga, Allah Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Ini saya akan kasih kesaksian. Saya akan tutup di sini. Siapa bilang ada banyak kelompok yang namanya sesasionis, ya, yang merasa bahwa mujizat sudah lagi tidak terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, kita buka ayat yang terakhir. Tanda-tanda ini akan menyertai New Life Church, orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru ada 2, glosolalia dan senolalia. Tidak bisa dijelaskan hari ini. Ini juga ngomong tentang bahasa lidah, karunia bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka, New Life Church, akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. New Life Church, ketika Anda penuh dengan Roh Kudus, gereja ini akan penuh dengan mujizat demi mujizat, penuh dengan pemulihan demi pemulihan, penuh dengan pertumbuhan demi pertumbuhan, dan semua yang mandul, aku katakan saat ini, terbuka di dalam nama Yesus.
tanda-tanda heran dan mujizat masih terjadi. Satu lagu yang akan kita rilis tanggal 11 nanti. Dan lagu ini nanti saya dan New Life Worship akan kolaborasi dengan Ibu Sari Simorangkir. Saya akan tutup di sini. 3 poinnya bawa pulang, Anda catat. Yang pertama, kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa untuk hidup dalam tuntunan ilahi, roh hikmat. Kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Poin ketiga ini saya bisa khotbahkan 2-3 seri. Tapi kita tutup dulu di sini untuk kita mengalami Roh Kudus saat ini sungguh-sungguh pribadi loh dengan Roh Kudus itu. Kalau kita nggak mau pun nggak apa-apa. Tapi saya rindu kita seperti bayi. Karena Alkitab berkata akhir zaman nanti mulut bayi, bayangkan, akan penuh dengan puji-pujian. Yadah. Kenapa puji-pujian penting? Yadah bahasa Ibraninya adalah persekutuan seperti suami istri. Hubungan yang begitu intim. Itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak penuh dengan Allah Roh Kudus. Saya dapat lagu ini kira-kira 1 bulan yang lalu. Saya pun belum cerita dengan orangnya. Ada keluarga dan kerabat dekat sekali yang waktu itu mamanya sedang mengalami masalah dan harus ke Singapura untuk berobat. Saya nggak bisa ceritakan detail di sini. Dan karena kerabat ini dekat sekali dengan kami doakan terus, kami kirim voice note, kami berdua juga doakan bersama dengan anak-anak. Tiba-tiba malam itu di tengah pergumulan keluarga ini, Tuhan kasih saya lagu ini. Dan lagu ini nanti akan menjadi salah satu lagu yang ada di live recording.